Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Septiadi di channel Berbagi Ilmu. Kali ini kita akan membahas mengenai pekerjaan sebagai QA Manager. Nah, kebetulan saya menjadi QA Manager itu sejak tahun 2019 di salah satu perusahaan kontraktor swasta di Indonesia. Nah, untuk menjadi seorang manajer ini kita harus menguasai dua hal utama. Yang pertama, kita harus menguasai teknis. Yang kedua, kita harus menguasai tentang manajemen atau manajerial. Jadi seorang manajer itu kenapa harus mempunyai dua keahlian tersebut? Karena kalau kita tidak tahu teknis, suatu saat ditanya sama bawahan kita bisa problem solvingnya. Dan juga untuk manajerial juga kita perlu bagaimana cara kita membangun sebuah tim. Nah, yang pertama itu kita akan bahas mengenai teknik. Teknisnya seperti apa, QAM itu tugasnya apa saja yang dilakukan di lapangan, dan lain-lain sebagainya. Untuk itu yuk kita lihat ke layar monitor. Oke teman-teman, kita sudah ada di layar monitor. Di sini kita akan membahas mengenai QAM. Kita akan membahas mengenai QAM. QAM itu apa, tugasnya apa saja yang dia lakukan selama di proyek, berkoordinasi dengan siapa saja. Yuk kita lihat. Di sini pertama mengenai ringkasan materi ini, apa saja yang dilakukan QAM, pengertiannya apa saja, kemudian implementasinya yang kedua implementasi, kemudian yang ketiga dokumentasi. Kita lihat lagi. Nah, di sini ada dokumen perencanaan mutu nih. Di sini ada dokumen perencanaan mutu apa saja yang harus dilakukan oleh seorang QAM. Pertama ada IRM atau identifikasi risiko mutu. Kemudian di sini ada IRK3L, risiko K3L, ada identifikasi risiko waktu, ada IRP, identifikasi risiko produktivitas, dan ada IRB, identifikasi risiko biaya. Yang dilakukan oleh seorang QAM adalah membuat identifikasi risiko mutu. Dari sebuah RAB yang kita dapat atau BOQ yang kita dapat, dibuatlah identifikasi risiko untuk item-item pekerjaan tertentu yang kritis, yang volumenya besar, yang akan suatu saat menimbulkan biaya perbaikan yang cukup besar juga. Nah, selain itu juga QAM juga membuat yang namanya RCSA, atau kita biasa menyebutnya sebuah perangkat manajemen risiko untuk melakukan penilaian secara mandiri atas risiko dan efektivitas kontrol di dalam unit kerja terkait yang dilakukan oleh pelaku proses. Jadi tugasnya QAM di sini adalah membuat manajemen risiko. Manajemen risiko di sini kita membuat identifikasi risiko yang terjadi, kemudian kita mitigasi. Apa sih pencegahannya? Baik itu terhadap mutu, waktu, maupun yang lain-lainnya. Nah, tugas kita sebagai QAM adalah melakukan analisis risiko terhadap mutu. Untuk divisi yang lainnya kita yang kita yang gabungkan dalam sebuah form tertentu. Kemudian tugas berikutnya yaitu membuat IKP dan RIT. Di dalam ISO 9001/2015, instruksi kerja adalah dokumen mekanisme kerja yang mengatur secara rinci dan jelas urutan suatu aktivitas yang hanya melibatkan satu fungsi saja sebagai pendukung proses mutu atau prosedur kerja. Secara prinsip, instruksi kerja menguraikan bagaimana satu langkah dalam satu prosedur dilakukan. Instruksi kerja ini sebenarnya kalau bagi saya itu adalah sebuah metode kerja yang diringkas dalam satu halaman, yang akan memudahkan tim lapangan untuk melakukan pengecekan apakah sesuai dengan metode kerja atau tidak. Kemudian ada juga dokumen perencanaan mutu. Dasarnya apa sih instruksi kerja itu? Instruksi kerja itu dasarnya adalah dari quality policy atau kebijakan mutu perusahaan. Perusahaan ini punya kebijakan mutu yang ditandatangani oleh direktur utama, kemudian diturunkan menjadi manual book atau quality manual, kemudian diturunkan menjadi prosedur atau SOP. Nah, dari SOP ini diturunkan kembali menjadi sebuah work instruction atau disebut instruksi kerja. Nah, dari instruksi kerja yang terakhir
adalah record and checklist. Checklist ini adalah dokumen pendukung paling bawah. Kemudian yang dilakukan QAM juga adalah melakukan inspeksi. Inspeksi ini dilakukan secara random. Ya, sebenarnya inspeksi ini dilakukan oleh QC, dipimpin oleh QAM. Lalu yang berikutnya juga seorang QAM juga membuat yang namanya Project Quality Plan, di mana di dalamnya Project Quality Plan itu terdapat ada struktur organisasi proyek, kebijakan sistem manajemen, master schedule, perencanaan tenaga kerja, rencana gambar kerja, metode kerja, persediaan material, IKP, ITP, serta diagram alir quality proyek. Lalu yang kedua, kita akan bahas mengenai implementasinya nih. Apa saja sih form apa saja yang dilakukan oleh seorang QAM? Yang pertama itu membuat identifikasi risiko mutu. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Kita membuat contoh ada di sini. Waktu itu kita pengecoran flat floor. Jadi di sini kita buat item identifikasi masalahnya itu adalah kerataan lantai basement. Lalu apa sih indikator keberhasilannya? Kita buat juga nih. Apa sih yang disebut rata itu? Toleransinya berapa? Terus habis itu menggunakan alat apa yang dikatakan rata itu berdasarkan dengan SNI yang berlaku. Lalu apa sih kita mitigasi nih? Penyebab kegagalan mutu itu apa? Kita lakukan mitigasi. Misalkan di sini ada 4 item. Dari 4 item ini penyebab terjadinya kegagalan mutu. Ini kita uraikan lagi pencegahannya apa. Nah, pencegahan ini yang akan kita record. Dalam arti kita record di sini adalah kita dokumentasikan pencegahannya apakah sudah dilakukan atau belum oleh tim lapangan. Nah, inilah tugas seorang QAM untuk memastikan hal itu terjadi. Lalu berikutnya ERCSA. Nah, ini adalah salah satu formnya juga ya. Ini teman-teman ya. Di sini ada formnya juga ERCSA, kurang lebih hampir mirip seperti ERM, cuma ERCSA ini mencakup semua divisi, semua bagian yang ada hubungannya dengan quality, waktu, biaya ataupun lingkungan. Terus di sini adalah salah satu contoh lainnya yaitu IK atau IKP. IK atau IKP ini setiap perusahaan beda-beda, punya form tersendiri, punya aturan tersendiri. IK ini yang tadi saya bilang adalah ringkasan dari sebuah metode yang diajukan oleh oleh kontraktor ataupun subkontraktor, diringkas dalam sebuah instruksi kerja yang akan memudahkan teman-teman dalam membaca, orang-orang lapangan ini membaca prosedur ini akan mudah dengan adanya IKP ini. Nah, ini adalah salah satu contoh defect list nih teman-teman ya. Di sini ada salah satu contoh defect list. Di mana defect list ini di sini adalah contoh defect list juga. Nah, defect list ini dilakukan oleh pelaksana, direcord oleh QAM bahwa ini defect list kita nih. Jadi setelah bangunan itu selesai, ruangan selesai, kita defect, kita tandai mana yang cacat-cacat, kemudian di closing. Semua tanda tangan baik SM maupun QAM. Lalu kita juga merecord yang disebut dengan NCR atau non-conformance report, atau bisa disebut laporan ketidaksesuaian. Jadi produk yang dihasilkan jika terjadi cacat mutu itu perlu yang namanya di-record. Tujuannya apa sih melakukan record? Itu tuh tujuannya adalah kalau terjadi masalah kita bisa identifikasi dan jangan diulangi lagi gitu masalahnya, supaya tidak terulang lagi. Makanya kita lakukan report atau kita dokumentasikan. Lalu ada handover pekerjaan. Nah, ini adalah dokumen-dokumen berita acara handover, serah terima parsial. Jadi setiap ruangan-ruangan yang sudah closing, yang sudah oke, kita lakukan serah terima. Ada namanya KTKP juga. KTKP kurang lebih sama seperti NCR. Kemudian ada penilaian internal ya. Penilaian internal ini dilakukan tiap bulan biasanya sama kita ya. Jadi kita pimpin teman-teman pelaksana melakukan penilaian internal apakah sudah bagus atau belum. Nah, ini adalah penilaian, contoh salah satu penilaian. Kemudian kita lakukan training juga kepada pekerja baru. Ada kesalahan pemasangan atau sejenisnya, itu kita lakukan training juga. Ini juga kurang lebih seperti ini
laporan trainingnya, ada daftar hadir, ada notulensi semuanya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pekerjaan apa saja sih, kerjaan teknis yang dilakukan oleh seorang QAM. Untuk secara manajerialnya, bagaimana cara membangun tim, memimpin tim, itu akan saya bahas di presentasi berikutnya. Tunggu video saya selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe untuk perkembangan video ini, untuk perkembangan channel ini. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.